adanya kasus ini, bagaimana menurut Pak Akil, bagaimana seharusnya pemerintah atau BRIN ini bersikap dengan adanya kasus salah satu anggotanya yang bersikap demikian? Iya, tentu yang pertama adalah saya sebagai seorang peneliti juga dan akademisi tentu berharap bahwa Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini masih suasana lebaran ya Pak. Jadi pembahasan kita kali ini tidak akan jauh dari kata lebaran, karena kemarin di tengah-tengah masyarakat ramai diperbincangkan tentang dua pendapat penentuan 1 Syawal, di mana Muhammadiyah berlebaran pada tanggal 21 April, sedangkan pemerintah menetapkan kita lebaran sehari setelahnya. Nah, kemudian perbincangan ini semakin heboh ketika salah seorang anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini melontarkan pendapatnya di media sosial dengan argumen ancaman pembunuhan terhadap keluarga Muhammadiyah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang peneliti riset juga di Bogor, Sulawesi. Nah, kami ingin mendengar Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang seorang anggota peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mengeluarkan argumentasi seperti itu, sedangkan bisa kita katakan bahwa argumen atau dampak pengaruh dari argumen seorang peneliti dan masyarakat biasa itu pastinya dampaknya berbeda, Pak. Iya, terima kasih Mbak atas undangannya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Ya, tentu kita masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal Muslim Hijriah. Ya, saya kira memang perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk tahun ini agak sedikit bisa dikatakan kurang begitu lancar, karena kita kemudian itu sibuk dengan sebuah kegaduhan atas pernyataan dari salah seorang peneliti yang bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Nah, saya kira ini sebuah catatan yang penting untuk diperhatikan secara bersama-sama oleh kita semua agar kedepannya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Yang menjadi catatan menurut saya itu adalah kita harus melihat posisi salah seorang peneliti, begitu. Dimana peneliti itu kan tidak jauh beda dengan seorang akademisi, yaitu bahwa mereka di dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip akademik atau nilai-nilai intelektual. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya peneliti ataupun akademisi itu akan memberikan, dia menjadi suluh atau dia menjadi obor di tengah masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Yang kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan sesuatu itu baik atau tidak baik, dan yang ketiga adalah apakah sesuatu itu indah atau jelek. Nah, saya kira ketiga hal ini menjadi cita ideal ketika salah seorang peneliti atau akademisi menyampaikan sebuah pendapatnya ke masyarakat. Sehingga memang seorang peneliti atau akademisi itu ketika memberikan statement ke publik itu memang harus berhati-hati lah, kira-kira begitu, karena jangan sampai kemudian statementnya itu karena dia menyandang gelar seorang peneliti maka kemudian masyarakat percaya. Nah, ketika masyarakat percaya kepada statement yang taruh misalnya pengalaman kemarin itu menunjukkan kegaduhan, maka ya saya kira masyarakat itu akan terbawa masuk ke dalam sebuah konflik yang merupakan dampak dari pernyataan seorang akademisi atau seorang peneliti. Saya kira begitu. Nah, kemudian Pak, misalnya seorang peneliti ini kita beri
Dia kan mengeluarkan pendapatnya di media sosial sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia mungkin saja dia berpikir bahwa saya mengeluarkan pendapat ini bukan sebagai saya seorang peneliti, tapi saya sebagai di luar dari seorang peneliti. Tetapi tetap saja ya Pak, tentunya argumentasinya ini tetap berdampak pada masyarakat. Iya kan, ini kan kita ini setiap orang kan menyandang simbol, menyandang status begitu. Jadi kalau dikatakan saya mengeluarkan statement itu bukan sebagai peneliti, terus berarti simbolnya itu atau sepertinya itu seperti baju ya. Misalnya hari ini dia memakai baju putih, sampai di rumahnya dia tanggalkan bajunya, dia memakai baju lain. Padahal status itu akan melekat kemanapun dia, karena itu identitas dia. Gitu. Jadi kemanapun dia akan kenal sebagai seorang peneliti. Sehingga memang harus betul-betul berarti karena bisa dipisahkan kapan dia peneliti dan kapan bukan seorang peneliti. Kira-kira begitu. Iya. Nah, apalagi dia menyebutkan juga bahwa kenapa dia mengeluarkan pendapat seperti itu, karena katanya dari kan perbedaan penentuan satu Syawal ini bukan pertama kalinya kita dengan pemerintah dengan Muhammadiyah, tetapi ini sudah beberapa kali dan mungkin saja di tahun-tahun sebelumnya itu peneliti APH ini tidak mengeluarkan pendapat demikian, karena katanya kenapa mengeluarkan komentar seperti itu, karena memang dia katanya capek melihat perdebatan yang ada di Indonesia, jadi mengeluarkan pendapat seperti itu Pak. Iya, jadi ada dua hal yang ingin disampaikan terkait dengan pernyataan itu. Yang pertama adalah mungkin kita perlu lagi melihat fungsi BRIN berdasarkan regulasi yang mengatur BRIN berdasarkan peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2001, bahwa BRIN itu melakukan namanya penelitian, pengkajian, kemudian terkait dengan investasi dan inovasi. Ya tentu kalau kita melihat tujuan BRIN itu, maka semua itu tidak terlepas dari namanya kaidah-kaidah ilmiah, prinsip-prinsip ilmuwan gitu. Nah, oleh karena itu seharusnya menurut hemat saya yang dilakukan oleh APH sebagai seorang peneliti di BRIN ketika menyikapi persoalan perbedaan penentuan satu Syawal ini adalah justru harus membawa perbedaan pendapat ini dalam kerangka kacamata seorang peneliti, seorang akademik memberikan pencerahan, kira-kira begitulah. Tidak malah memunculkan sebuah segmen yang sangat jauh dari dia sebagai seorang peneliti. Kan kalau kita membaca statementnya di media sosial itu kan itu sangat jauh tuh, sangat jauh dari sebagai seorang peneliti kan, bahkan dia terkesan seperti kalau kita bahasa kasarnya seorang kriminal, kira-kira begitu, memberikan ancaman kepada masyarakat yang berbeda hari rayanya dengan pemerintah. Ini kan merupakan tindakan yang kriminal, dan menurut saya itu sudah merupakan bagian dari pengkhianatan seorang intelektual. Kenapa pengkhianatan intelektual? Karena yang namanya intelektual itu kan ya dia mau menjadi suluh, jadi obor kepada masyarakat, membawa pencerahan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Ilmiah itu kan ya dia rasional, dia bisa empirik. Nah kalau ancaman itu kan tidak mencerminkan sebagai salah seorang ilmuwan yang mengarahkan masyarakat untuk bisa berpikir rasional dan bisa berpikir empirik. Nah kemudian memang Pak, penggunaan media sosial itu kita mesti hati-hati, karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Akil bahwa kita tidak tahu kapan dia berkomentar sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang warga biasa. Sama halnya ketika kemarin Menteri Agama Pak Yaakob Khalil itu mengeluarkan dia di media sosial mengucapkan selamat hari Natal kepada orang yang merayakan, tapi dianggap negatif lagi oleh netizen karena beranggapan bahwa tidak boleh seorang muslim mengucapkan hal demikian, padahal dia saat itu dirinya bukan sebagai umat muslim yang dia bawa untuk berkomentar, tapi sebagai seorang menteri agama. Itulah karena kita memang mesti hati-hati menggunakan media sosial, apalagi ini komentar ini tentunya kemarin APH sudah diamankan ya Pak oleh karena undang-undang yang dikena oleh ITE. Iya, undang ITE pencemaran mengeluarkan pencemaran atau ancaman. Kira-kira begitu. Nah kemudian dengan adanya kasus ini, bagaimana menurut Pak Akil, bagaimana seharusnya pemerintah atau BRIN ini
bersikap dengan adanya kasus salah satu anggotanya yang bersikap demikian? Iya, tentu yang pertama adalah saya sebagai seorang peneliti juga dan akademisi tentu berharap bahwa pemerintah melalui perangkat-perangkatnya, misalnya BRIN yang memang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, itulah senantiasa bagaimana mengarahkan, membawa masyarakat ini untuk kita bisa lebih dewasa dalam menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, tentu ini dibutuhkan intervensi yang sangat luar biasa dari pemerintah. Kemudian lebih awal hal seperti ini. Kenapa? Karena pemerintah yang punya otoritas untuk menyatakan atau memiliki perangkat untuk bisa mengarahkan segala resourcesnya untuk bisa membawa masyarakat ini sebagai masyarakat yang terdidik. Nah, tentu sebagai menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BRIN adalah karena ini sudah sangat mencederai eksistensi BRIN sebagai sebuah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam hal riset dan inovasi, ya tentu ini tidak bisa dibenarkan menurut saya, tidak bisa dibenarkan. Ini sudah menjadi mencoreng nama baik BRIN karena salah seorang penelitinya justru melakukan tindakan-tindakan yang sangat jauh dari cita ideal lembaga itu sendiri. Dan menurut saya ya tidak ada cara lain kecuali dipecat dari BRIN, kira-kira seperti itu, karena dampak dari pernyataannya itu sangat membuat resah, ya, sangat membuat resah. Apalagi kan itu kan bisa dikategorikan sebagai mengadu domba antara warga masyarakat, ya, apalagi melakukan pernyataan kriminal seperti itu, ancaman seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sih ya dipecat saja dari BRIN, karena begini, kalau tidak BRIN mengambil tindakan tegas, maka akan muncul pertanyaan bagaimana sih modal rekrutmen dari BRIN itu. Kenapa salah seorang anggota penelitinya itu dengan sangat mudah mengeluarkan statement yang bernada ancaman kepada masyarakat? Modal rekrutmennya bagaimana? Orang-orang yang masuk di situ bagaimana sih modalnya? Kan begitu. Jangan sampai yang masuk di situ adalah orang-orang yang tidak melalui seleksi yang ketat. Dan bisa dibayangkan kalau ini dibiarkan, maka persepsi yang muncul akhirnya ya orang kemudian tidak menghargai lagi lembaga BRIN ini sebagai sebuah lembaga yang memang dimandatir oleh negara untuk ya bertugas mengawal penelitian, pengkajian, investasi dan inovasi yang tentu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, seperti itu. Kemudian karena harus pemecatan juga ini menghindari adanya APH selanjutnya, ya, betul. Jangan sampai ada seperti itu. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya.